Tuanku Nan Renceh, korban fitnah kaum penjajah dalam perang literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gili TV. Tuanku Nan Renceh, namanya disebut-sebut di berbagai sudut dokumen tekstual tentang Minangkabau, namun sedikit yang mengenal sosok sejatinya. Memang pada masa itu teknologi fotografi baru muncul, sehingga kaum penjajah tidak berhasil merekam sosok fisik Tuanku Nan Renceh. Sketsa beliau hanya diperoleh dari tuturan orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan sang tuanku, sehingga banyak yang meragukan bahwa sketsa buatan penjajah yang beredar dalam berbagai terbitan itu bukanlah gambar Tuanku Nan Renceh yang sebenarnya. Namun demikian, sekurang-kurangnya dari nama Nan Renceh, imajinasi umat tentang perawakannya terlukiskan seperti gambar tersebut. Bertubuh kecil tapi lincah dan agresif, berwajah tenang tapi keras dan gigih, bersorban bertanda ulama yang istiqomah. Tidak banyak catatan sejarah tentang Tuanku Nan Renceh. Bahkan kaum penjajah pun tidak banyak melaporkan tentang sosok tokoh yang sangat berpengaruh terhadap terusirnya kaum penjajah dari negeri tercinta ini. Tidak juga banyak sejarawan akademisi meneliti tentang beliau, karena minimnya dokumen yang bisa dijadikan rujukan untuk menulis sejarah diri Tuanku Nan Renceh. Yang ada hanyalah tulisan-tulisan Belanda yang menggambarkan radikalnya gerakan dakwah Tuanku Nan Renceh dalam berbagai tulisan terpisah. Lalu, apakah dengan keterbatasan dokumen itu, kita akan menyimpulkan bahwa no document, no history? Jangan-jangan kita memang sedang digiring oleh kaum penjajah untuk masuk ke dalam perangkap kolonialisasi sejarah yang telah mereka siapkan sedemikian rupa, sehingga nama dan nilai juang Tuanku Nan Renceh akan lenyap dari ingatan anak bangsa, khususnya Minangkabau. Patut diacungkan jempol apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Iriwan Setiawan dengan berani merajut perca-perca kisah tentang Tuanku Nan Renceh dari berbagai sumber yang berserakan menjadi sebuah karya tulis yang menggambarkan perjuangan Tuanku Nan Renceh dalam menegakkan syariat Islam dan mengusir kaum penjajah dari negeri tercinta ini. Walaupun belum komprehensif, tulisan ini telah memberikan inspirasi kepada kita semua betapa pentingnya keberadaan sosok Tuanku Nan Renceh dalam perjalanan sejarah Minangkabau, sejarah Nusantara. Terlahir dengan nama Abdullah, tidak ada yang tahu persis tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya, karena tidak ada dokumen kependudukan pada masa itu. Namun dari tuturan dan catatan tentang teman sebaya seperjuangannya, seperti Fakih Sagir, kita dapat memperkirakan bahwa beliau dilahirkan sekitar tahun 1780-an di Bangsa, Nagari Kamang, Luha Agam, Minangkabau. Sekarang Kamang Mudia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sekali lagi, kenyataan ini tidak dapat dijustifikasi oleh sejarawan akademisi dengan menyimpulkan bahwa no document, no history. Walaupun hampir semua dokumen karangan kaum penjajah menggambarkannya sebagai sosok ulama ekstremis radikal, dari kemampuan membaca di balik Nantasure muncul sebuah keyakinan bahwa Tuanku Nan Renceh adalah seorang pejuang penegakan Islam yang anti penjajahan, yang sangat istiqomah, tidak pernah mau menyerah dari hasut fitnah, bujuk rayu adu domba kaum penjajah. Sehingga sosoknya digambarkan sebagai seorang ulama yang menakutkan, ganas dan beringas, pembunuh yang bengis dan sadis.
Gambaran ini kemudian tergores dalam sistem ingatan umat sepanjang zaman. Itulah yang diinginkan oleh kaum penjajah. Itulah yang diinginkan oleh kaum penjajah. Kehadiran sosok trio haji, Haji Sumania, Haji Piobang, dan Haji Miskin yang baru pulang dari Tanah Suci Mekah pada tahun 1803 digambarkan telah mewarnai gerakan Tuanku Nerenceh dan pengikutnya sebagai gerakan Wahabi yang dikenal sebagai gerakan radikal di Tanah Suci Makkah. Gerakan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd, Arab Saudi pada abad ke-18 ini dikenal sebagai gerakan reformasi Islam ekstrim dan radikal untuk memurnikan kembali akidah Islam pada masa itu. Namun sampai sekarang tidak ada surau dan pusat dakwah Islam di Minangkabau yang terindikasi menganut ajaran Wahabi. Kehadiran harimau nan selapan mengindikasikan karisma dan jiwa kepemimpinan Tuanku Nerenceh dalam menegakkan syariat Islam dan mengusir kaum penjajah. Inti dakwah Tuanku Nerenceh dan pengikutnya hanyalah membersihkan keyakinan, akidah dan praktek keislaman orang Minangkabau dari unsur-unsur tahayul, bid'ah dan khurafat, TBC, atau boleh juga disebut dengan syirik, bid'ah dan khurafat, SBK, agar kembali ke ABS SBK, Adaik Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang telah dibaiatkan oleh nenek moyang Minangkabau sejak abad ke-15, 7 abad setelah Islam masuk ke Minangkabau. Dengan demikian, jelaslah bahwa gerakan harimau nan selapan yang dipimpin oleh Tuanku Nerenceh bukan gerakan Wahabi yang digambarkan radikal oleh kaum penjajah. Gerakan harimau nan selapan digambarkan sebagai gerakan kaum ekstremis radikal karena mereka jelas-jelas anti penjajahan yang kemudian diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948. Kekhawatiran terhadap perjuangan Tuanku Nerenceh bersama pengikutnya membuat kaum penjajah menjalankan berbagai strategi dan taktik muslihat untuk melumpuhkan dan melenyapkan Tuanku Nerenceh dan perjuangannya. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah menyebarkan ujaran kebencian, mengarang berita bohong, menyebarkan fitnah, adu domba, dan memecah belah, divide et impera, yang sangat identik dengan kaum penjajah yang riak dan gelombangnya masih terasa sampai hari ini. Dicatat oleh kaum penjajah bahwa Tuanku Nerenceh menyebutkan gurunya, Tuanku Nantuo, sebagai rahib tua dan teman seperguruannya Paki Sakir sebagai raja kafir. Wallahu a'lam bisawab. Bahkan Ranji Tuanku Nerenceh yang menurut beberapa sumber terkait dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, salah seorang imam Masjidil Haram, dikaburkan dengan kehadiran nama Tuanku Nerenceh. Wallahu a'lam bisawab. Proses Islamisasi kebudayaan umat manusia adalah proses alamiah mengikuti sunatullah. Namun, aktivitas dakwah oleh manusia sering memicu konflik sosial yang sesungguhnya juga sunatullah. Gerakan Islamisasi kebudayaan adat Minangkabau yang dilakukan oleh ulama-ulama di bawah pimpinan Harimau nan Selapan memang menimbulkan gesekan, konflik sosial. Namun, keikutsertaan intervensi kaum penjajah memicu konflik sosial semakin meluas di Minangkabau, sehingga Harimau nan Selapan di bawah pimpinan Tuanku Nerenceh tidak hanya mengurus strategi dakwah, tapi juga harus menguras energi melawan kaum penjajah. Perlawanan Tuanku Nerenceh memimpin Harimau nan Selapan
bersama tuanku Paman Siangan menentang dan memerangi kaum penjajah digambarkan oleh kaum penjajah sebagai sebuah gerakan Islam radikal yang dilabeli oleh Raffles sebagai gerakan paderi, sebuah istilah yang digunakan untuk kaum pendeta. Entah apalah tujuannya, yang jelas kelompok masyarakat inilah yang diperhantukkan dengan pemimpin adat Minangkabau, penghulu, sehingga terbangunlah citra kesan bahwa perang padri adalah perang antara kaum ulama dan kaum adat, kaum putih dan kaum hitam. Istilah padri itu sendiri tidak dikenal oleh pejuang Islam penentang kaum penjajah di Minangkabau pada masa itu. Sungguh sebuah fitnah yang hanya bisa dilawan dengan hikmah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Setelah kelumpuhan Harimau Nan Selapan di bawah pimpinan Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Paman Siangan, gerakan yang mereka labeli Perang Padri dilanjutkan oleh Peto Sarif dari negari Ganggohilia, Bonjol, yang dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Kegigihan, pengorbanan, dan keradikalan Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya dalam mengusir kaum penjajah dan menegakkan syariat Islam menginspirasi pemerintah Republik Indonesia untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tuanku Imam Bonjol yang namanya diabadikan pada sebuah kapal perang Republik Indonesia dan uang pecahan Rp5.000. Maaf saudaraku yang mengabdikan dirinya dalam dunia akademisi kesejarahan bangsa tercinta. Anda memperoleh label doktor dan profesor dengan mengeksploitasi literatur karangan kaum penjajah untuk kepentingan kolonialisasi berkelanjutan. Sekarang ini adalah momentumnya kita untuk memerdekakan diri kita dari invasi, tekanan, dan penjajahan mereka yang jelas-jelas telah, sedang, dan akan melanjutkan perang literasi berkelanjutan. Target mereka hanyalah satu, dominasi pemikiran, sehingga mereka bisa menguasai, mengkebiri bangsa-bangsa sedunia secara politik dan ekonomi, atau secara ekonomi dan politik. Hanya itu. Mereka sadar benar bahwa mereka tidak akan mampu menguasai dan menghancurkan akidah umat Islam, karena ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata handalan mereka adalah pemikiran dan ajaran sekularisme, liberalisme, pluralisme, demokrasi, dan human right yang insya Allah akan kita bahas pada edisi berikutnya. Mari kita doakan semoga arwah Abdullah bin Tara, Tuanku Nan Renceh, dan pejuang yang syahid di jalan Allah ditempatkan di sisinya. Amin ya rabbal alamin.